Kartika, manusia itu tidak bisa merubah manusia, kecuali manusia itu ingin merubah dirinya sendiri. Jadi disitulah kayak ada semangat bahwa oke, kayaknya saya harus ninggalin hubungan toksik ini. Saya tuh kadang sering ngerasa 23 tahun menikah, tapi serasa kayak janda gitu loh, Dok. Amin apa-apa sendiri gitu. Saya 3 kali pengen end up of my life, kan udah gak kuat. Jadi mungkin karena saya memendam semua itu, saya 3 kali pengen bunuh diri. Karena Mbak Tika pendam itu semua sendiri ya, tanpa bercerita kepada siapapun. Berpasangan dengan seseorang yang punya kepribadian narsistik, apalagi punya kecenderungan mengarah ke arah NPD, Narcissistic Personality Disorder, sudah pasti melelahkan secara fisik dan mental, membuat luka batin, jiwa dan raga sudah pasti menderita. Lalu bagaimana ya kalau misalnya punya pasangan yang narsistik, gimana caranya menghadapinya supaya bisa survive dan bahkan bangkit dari luka kekerasan narsistik atau narcissistic abuse? Hello hi people, saya Dr. Vivi Syarif, welcome to Hype Talk the Podcast. Dan pada episode kali ini saya akan mengajak seorang narcissistic abuse survivor, seseorang yang survive dari kekerasan narsistik, yang akan kita ajak berbincang untuk berbagi bagaimana pengalamannya bangkit untuk pulih dari luka terhadap kekerasan narsistik. Sudah bersama saya Mbak Kartika Suminar. Halo Mbak Tika. Halo Dr. Vivi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Thank you ya udah mau hadir. Senang sekali bisa diundang. Senang banget ya. Kayaknya momennya lagi pas ya, Dok. Momennya lagi pas banget ya untuk kita membahas tentang topik ini. Mungkin banyak yang relate, banyak yang butuh informasi ini, dan hopefully Mbak Tika bisa share sama kita ya. Ya, amin. Berbagi insight ya. Tapi sebelum kita membahas topik yang lebih dalam nih, mungkin audiens kita, Hype People perlu tahu nih, Mbak Tika tuh siapa sih sebetulnya? Yang saya tahu kan seorang businesswoman gitu ya, yang juga sekarang lagi berbagi tentang kisahnya dan membentuk suatu komunitas. Nah mungkin Mbak Tika bisa cerita dulu deh backgroundnya Mbak Tika tuh apa dan kenapa memilih untuk mau berbagi cerita gitu. Kan banyak orang yang mungkin punya pengalaman dengan narsistik tapi ya diam-diam aja gak berbagi gitu. Mbak Tika silakan cerita dulu. Oke. Halo, nama saya Kartika Suminar. Saya seorang penulis dan founder dari komunitas Broken But Unbroken dan juga pebisnis. Jadi saya memutuskan untuk bercerita karena saya berpikir luka yang sembuh tidak hanya untuk diri sendiri tetapi bisa untuk menjadi pelita bagi orang lain. Karena kita berhak untuk pulih, bangkit, dan semua orang berhak untuk bahagia. Wow, keren banget sih Mbak Tika. Artinya setelah mengalami sendiri gitu ya, berbagai permasalahan mungkin yang dihadapi dan sekarang mau berbagi, mau share gitu ya. Sebetulnya apa sih yang Mbak Tika alami? Mungkin Mbak Tika mau share tentang relasi atau kisah bagaimana Mbak Tika tuh sekarang ini tadi ya punya komunitas Broken But Unbroken. Artinya kan berarti ada yang broken gitu ya, tapi sebenarnya nggak broken gitu. Benar. Mungkin ada kisah yang Mbak Tika boleh ceritain dulu deh biar Hype People tahu apa sih yang dialami sama Mbak Tika. Oke, boleh banget untuk di-sharingnya, Dok. Jadi sebenarnya saya tuh baru tahu NPD 3 bulan sebelum bercerai. Dan saat itu tuh kayak ada amarah tersendiri karena saya kok nggak teredukasi dengan kesehatan mental. Jadi kayak kalau di luar negeri kan kesehatan mental itu sangat penting gitu ya. Apakah saya kurang update atau bagaimana? Jadi saya langsung mengedukasi diri saya dengan membeli banyak buku dari psikolog dan psikiater luar karena saya nggak menemukan itu di Indonesia gitu ya. Jadi saya edukasi diri saya sendiri karena saya nggak mau self diagnose. Jadi saya edukasi, ada 3 buku yang saya baca, dan ternyata NPD itu kan nggak hanya NPD nih kesehatan mental, gangguan kepribadian. Ternyata ada covert NPD ya kan, Dok. Jadi akhirnya saya teredukasi dan saya kayak loh, dari sekian banyak ciri ada 8 atau 10 yang ada di pasangan saya gitu. Jadi saya ngerasa selama ini kayak waktu itu ya, Dok, 2 tahun yang lalu saya jadi membuang-buang waktu saya
gitu loh. Karena memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berubah, ternyata dia itu ternyata punya ciri-ciri NPD gitu. Jadi sejak saat itu ada amarah sendiri yang positif side-nya itu saya punya niat saya harus mengedukasi banyak orang di luar sana mengenai NPD, karena mungkin yang jauh lebih lama mengalami daripada saya itu banyak. Tapi mungkin mereka sekali lagi tidak teredukasi dan tidak berani speak up. Jadi dari situlah awal saya punya niat untuk menceritakan apa yang saya alami dan juga punya niat untuk membentuk komunitas gitu. Jadi Mbak Tika pun baru berusaha mencari tahu, mengedukasi diri bahkan 3 bulan ya sebelum akhirnya berpisah. Iya, memutuskan. Jadi 23 tahun ya dok. 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun, 3 bulan sebelum menggugat cerai baru saya tahu gitu. Ada penyesalan nggak? Banget. Dengan 23 tahun ini? Banget. Karena Banget saya ya? merasa saya sempat masuk rumah sakit kan dok, mungkin saking marah sama diri sendiri, kayak begitu bodohnya memberi kesempatan, kayak penyesalan itu sangat besar waktu itu. Sampai ada seseorang itu partner bisnis saya, beliau itu tinggalnya di Cyprus, jadi orang Swiss ya. Dia video call dan bilang, Kartika, manusia itu tidak bisa merubah manusia, kecuali manusia itu ingin merubah dirinya sendiri. Jadi disitulah kayak ada semangat bahwa oke, kayaknya saya harus ninggalin hubungan toksik ini deh. Karena yang saya pikirkan satu, saya nggak semakin muda, saya semakin tua ya dok. 2 tahun yang lalu tuh umur saya 48, jadi saya mikir masa saya mau 50 dan udah memasuki masa tua saya tetap menderita. Jadi disitulah saya akhirnya, bahagia itu kan diciptakan dok, nggak dicari. Betul. Jadi nggak bisa dengan sendirinya ya. Jadi disitulah saya memutuskan untuk oke, saya harus mengakhiri hubungan ini gitu. Saya bayangkan dalam 23 tahun perjalanan Mbak Tika itu, tadi Mbak Tika berulang kali bilang ya, sudah memberi kesempatan ya. Artinya ada pola yang berulang ya, yang Mbak Tika alami. Seperti apa dampaknya untuk kesehatan mental Mbak Tika? Jadi saya baru menyadari itu setelah saya jatuh sakit 1 bulan sebelum saya melayangkan gugatan di pengadilan. Saya baru sadar waktu di rumah sakit itu kan saya sampai kehabisan HB ya dok. Saya nggak tahu kenapa. Sampai turun HB Mungkin ya? karena saya nggak tidur gitu kan. Pada saat saya ditransfusi darah saya menangis, dan saya baru sadar ternyata selama 23 tahun tuh saya mengalami anxiety kronis kayaknya dok, meskipun saya nggak ke dokter ya, enggak. Karena saya tuh ngerasa, saya tuh membayangkan hal buruk yang sebenarnya nggak akan terjadi dalam hidup saya. Terus detak jantung saya yang berdebar kencang, depresi, paranoid. Dan saya baru sadar setelah yaitu saya menangis sendirian di rumah sakit pada saat saya ditransfusi tuh, oh berarti selama ini tuh saya sebenarnya sudah sakit secara mentally dan emotionally gitu. Karena dokter tidak menemukan pendarahan. Sampai akhirnya saya ditanya apakah ada masalah, saya menceritakan, dokter hanya bilang ini psikis gitu. Jadi di situ saya sadar, oh berarti selama ini saya punya anxiety dong. Karena di saat saya terdiam tuh kadang pikiran buruk saya kemana-mana gitu loh dok. Padahal sebenarnya itu nggak bakalan terjadi gitu loh. Tapi kita udah berandai-andai duluan dan untuk membuat detak jantung yang deg-degan gitu ya. Untungnya saya itu rutin olahraga mungkin ya. Jadi saya bisa mengimbangi gitu. Jadi banyak hal yang sepertinya sebelumnya tidak disadari. Tidak saya sadari. Tapi dampaknya ke kesehatan berarti luar biasa ya. Sampai ada HB-nya turun, nggak ada sumber perdarahan gitu saat itu ya. Iya benar. Kalau tipe narcissistic abuse yang dialami itu apa aja Mbak Tika? Yang parah itu sebenarnya tidak adanya empati ya dok. Jadi
Awal-awal sih ya seperti biasa sih love bombing ya. Ya. Dan kelemahan wanita itu adalah di emosional ya dok. Mm-mm. Begitu merasa dicintai secara ugal-ugalan. Ya. Itulah perasaan Allah menciptakan wanita lembut ya Lembut dok. hatinya. Jadi pasti kalau dicintai ugal-ugalan tuh kita akan merasa wow ini orang sayang banget gitu ya. Tapi karena tidak teredukasi itulah mungkin nggak ngerti. Saya dulu nggak ngerti love bombing itu apa gitu. Sampai saya love bombing ini kan yang aku terima awal-awal kita pacaran sebelum menikah dan berubah setelah menikah gitu ya. Terus yang parah itu tidak punya empati. Saya dipermalukan di depan orang banyak. Yang habis itu saya tegur, kenapa kamu memperlakukan saya seperti itu, katanya joking gitu. Dan itu sering terjadi. Dan saya sekali lagi karena tidak teredukasi mengenai NPD, ya saya merasa mungkin ya jokingnya dia sarkastik gitu aja waktu itu dok ya. Jadi tapi tipenya kayak merendahkan gitu jokesnya. Sangat merendahkan. Sangat merendahkan ya. Sangat. Kan tipenya narsistik gitu tuh ya. ya. Jadi saya dulu kan sebelum ketemu pasangan memang sudah bekerja ya dok. Udah mandiri karena saya punya ibu yang harus saya nafkahi gitu ya. Waktu itu saya jadi sales manager salah satu resort lah. Itu beliau ngomongnya di depan umum katanya saya babu di hospitality gitu. Jadi saya yang antara marah dan malu gitu kan dok. Begitu orang pergi ya saya ngomong, kenapa ngomong kayak gitu? Saya kan cuma bercanda gitu. Dan saya belum sadar, saya berpikirnya dia kalau bercanda memang sarkastik sih, pikir saya seperti itu. Jadi begitu saya mengedukasi, saya membaca buku, wow, berarti selama ini saya direndahkan tuh karena nggak ada empati dari dia gitu. Karena dan orang NPD itu merasa dirinya superior ya dok. Betul. Jadi dia nggak mau, dia nggak mau pasangannya di atas dia gitu. Jadi kalau di depan orang banyak dia harus mengklaim bahwa I'm above her, dia babu gitu. So itu yang benar-benar saya sesali kenapa saya tidak mengedukasi diri saya jauh-jauh sebelumnya gitu. Dan kondisi ini apakah Mbak Tika sempat lihat ada kayak red flags-nya gitu di awal-awal hubungan? Maksudnya mungkin saat berkenalan gitu, udah kelihatan nggak dia tuh tipe yang ya tidak menghargai atau merendahkan, nggak punya empati? Nggak ada sama sekali. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan sama. Jadi mungkin selama pacaran sampai menikah di usia 1,5 ya, itu masih belum ada red flag. Jadi setelah itu akhirnya saya tahu ada gaslighting, di mana saya meragukan diri saya sendiri, kewarasan saya, sampai saya berpikir selama ini mungkin masalahnya memang saya yang suka baper atau gimana gitu. Belum lagi manipulasi dia ngomong A, begitu diingatkan denial, saya nggak pernah ngomong begitu gitu kan. Terus yang parah itu sebenarnya flying monkey, di mana dia itu kayak dia itu korban, saya yang jahat. Jadi baru ada red flagnya itu antara pernikahan 1,5 atau 2 tahun sampai berakhirnya saya menggugat cerai itu. Cuman saya benar-benar tidak teredukasi sama yang namanya NPD. Berarti kan dari pernikahan maksudnya 1,5 tahun atau 2 tahun itu sampai 23 tahun gitu ya perjalanannya ya. Artinya sudah ada kondisi yang membuat Mbak Tika merasa tidak bahagia gitu ya. Nggak bahagia dalam relasi itu ya. Tapi jadi saya tuh kadang sering ngerasa 23 tahun menikah tapi serasa kayak janda gitu loh dok. Amin apa-apa sendiri gitu lah. Jadi contohnya apa? Sendiri seperti apa? Apapun itu saya melakukan sendiri. Mulai dari pekerjaan rumah, ngasuh anak, pekerjaan yang harusnya dibantu secara tim. Pernikahan itu kan tim ya dok, suami istri ya gitu. Jadi contoh dia nggak mau kerja, saya yang kerja, oke. Tapi kan harusnya dia yang mengelola rumah gitu. Jadi saya pagi berangkat, olahraga, ngantor, belum lagi mikirin habis ini masak apa buat dia, buat anak, belanja, sampai lampu rusak pun saya minta tolong nggak bakalan dibenerin, jadi saya harus membenarkan lampu itu. Jadi saya tuh kayak setengah perempuan setengah laki di dalam pernikahan itu gitu. Jadi saya ngerasa yang seperti yang tadi, saya ini nikah tapi kayak
nggak ngerasa ada suami gitu loh. Dan sekali lagi saya berpikir ya kalau kita perempuan pasti beratnya di anak ya dok. Iya. Sampai akhirnya saya sadar anak saya udah gede, saya udah semakin tua. Kalau dibilang demi anak itu salah sih menurut saya ya dok. Apalagi kalau kita bisa berbicara dengan anak dari hati ke hati, meminta izin, diberi pengertian, pasti anak itu akan mensupport ibunya ya putusannya ya. Iya. Tapi Mbak Tika juga sempat berpikir gitu, maksudnya bertahan demi anak, sempat terpikir kayak begitu? Sempat banget. Sempat ya. Sempat banget. Jadi anak saya usia 2 tahun tuh sebenarnya saya udah pengen pisah dok gitu. Cuman ya kesininya hikmah yang saya ambil, kenapa sampai 23 tahun, mungkin Allah mempersiapkan diri saya dulu supaya kuat, supaya tegar, karena single parents itu kan berat ya dok, gitu. Jadi mungkin mental saya dipersiapkan, finansial saya dipersiapkan, itu hikmah yang saya ambil. Dulu mungkin saya menyesal gitu ya dok, tapi begitu saya sadari, oh enggak, saya nggak nyesel, justru Allah sayang banget nih, saya kayak kita dibina dulu nih gitu. Walaupun memang it takes a long time ya, a long time to get here ya. Apa sih turning point-nya? Turning moment-nya apa buat Mbak Tika? Sampai akhirnya, oke, this is enough, udah deh cukup, kayaknya aku nggak sanggup lagi dengan pola seperti ini gitu. Kebetulan pasangan saya itu adalah NPD yang hobi atau habit ya, berselingkuh. So turning point itu I had enough. Terus I'm not getting younger but I'm getting older. Jadi saya berpikir saya nggak mau masa tua saya nangis-nangis, menyesali hidup. Biar bagaimanapun meskipun anak saya cuma 1, saya harus menjadi ibu yang kuat. Dan saya ingin masa tua yang bahagia. Itu turning point-nya dok. Dan itu dia lakukan berkali-kali ya, pola perselingkuhan itu? Selama 23 tahun ya. Selama 23 tahun itu. Wow, Mbak Tika kuat banget ya menghadapinya ya. Ya mungkin itu Allah mempersiapkan saya dulu untuk kuat. Kalau dulu sih saya, kalau ada orang yang mengenal saya, tubuh saya kurus kering dok. Mungkin karena mental batin ya. Iya, ngebatin ya. Kayak nggak happy, tapi kita berusaha di depan itu happy. Karena kan NPD tuh kebanyakan orangnya kan berkarisma ya dok. Gitu loh. Iya, jadi orang aura, punya karisma. Jadi gitu orang melihat keluarga kami itu keluarga bahagia. Pasangan saya nggak denial bahwa dia adalah seorang ayah yang baik. Dia sangat menyayangi anak saya gitu. Berkarisma, sopan kalau ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi itu yang membuat terkadang orang tidak percaya. Nggak percaya bahwa dia sifatnya begitu. Iya, di dalamnya itu kita justru yang memendam batin kita gitu ya, sampai ya itu, sampai ibarat kalau orang bilang ibu dulu kurus banget loh, sekarang kayak udah berisi, happy gitu. Mungkin orang itu orang tuh mungkin flashbacknya ngelihat gitu, iya ya ibu dulu, apalagi kalau ngeliat foto lama, iya ya ibu dulu kurus banget loh gitu. What was the lowest moment yang paling Mbak Tika ngerasa paling jatuh lah, paling rendah gitu dalam 23 tahun itu? Ini boleh nggak ya saya ngomong? Oke. Yang Mbak Tika nyaman aja. Kalau kayaknya nggak nyaman diomongin, it's okay. Saya 3 kali pengen end up of my life, kan udah nggak kuat. Tapi kayaknya tuh nggak tahu ya dok. Satu, aku minta tolong tisu dong. Cariin tisu. Saya punya teman, saya punya sahabat, saya punya keluarga di perusahaan. Cuman saya tidak pernah bercerita karena satu, saya nggak nyaman. Jadi mungkin karena saya memendam semua itu, saya 3 kali pengen bunuh diri. Karena Mbak Tika
pendam itu semua Iya, sendiri ya, iya. tanpa bercerita kepada Sampai siapapun. teman saya dokter waktu saya masuk rumah sakit juga nge-DM karena karyawan saya jenguk terus di-upload di story-nya mungkin ya. Terus nge-DM, "Mbak kenapa? Nggak tahu nih HB-nya turun gini-gini." Pasti ada masalah ya sampai. Tapi saya tuh nggak pernah cerita ke semua orang. Bahkan ibu saya sendiri pada saat saya bercerai, saya tidak bercerita. Apa permasalahan? Iya, karena di mata ibu saya, pasangan saya adalah pasangan yang sangat sempurna. Saya nggak akan denial kalau pasangan saya itu dulu di depan ibu saya itu sangat sopan, sangat baik, tutur bahasanya gitu ya. Jadi saya nggak cerita sampai 8 bulan setelah perceraian baru saya cerita. Karena saya ngerasa, oh saya udah siap nih gitu kan. Satu, karena saya nggak tega, ibu saya juga ada jantung gitu ya. Jadi nanti aja lah, saya selesaikan masalah saya sendiri dulu. Jadi selama 23 tahun rumah tangga saya seperti itu tuh tidak sekalipun saya cerita ke ibu saya bahwa saya punya masalah. Mungkin banyak orang yang ngalamin hal serupa ya sama Mbak Tika. Kita pengen tahu sebetulnya apa yang di dalam pikiran saat itu, tidak bercerita. Apakah malu, apa takut reaksi orang terdekat, atau apa sebetulnya Mbak Tika? Sebenarnya kalau takut enggak ya dok, tapi ada pemikiran bahwa tidak semua orang akan mengerti jika kita ingin bercerita atau mengeluarkan unek-unek. Justru mungkin mereka akan menyudutkan kita, menyalahkan kita. Ya contoh mungkin udah suaminya baik, nggak bersyukur gini gitu. Itu yang membuat saya tidak mau bercerita. Karena saya berpikir saya perlu, sebenarnya kalau saya bercerita saya hanya akan bilang dengerin aja. Nggak usah dijudge gitu ya, nggak usah dihakimin, nggak usah dinasehatin. Cuman saya putuskan enggak deh. Satu, kalaupun saya bilang saya pengen curhat, nggak usah dinasehatin. Oh iya, tapi jadi bahan gibahan di luar mungkin dari teman-teman pas ngumpul tanpa saya gitu ya dok. Jadi itu yang membuat saya nggak bercerita ke siapapun. Jadi even orang terdekat kayak orang tua pun tidak tahu ya apa yang terjadi gitu ya. Kalau anak gimana? Anak bisa sensing nggak? Ini ada something not right gitu. Kebetulan anak saya waktu itu umur 15 tahun udah lebih dewasa daripada umurnya ya dok. Sering lah anak saya tuh melihat pertengkaran kita, adu mulut gitu-gitu ya. Itu sering gitu. Sampai pada saat saya memutuskan, oke, saya kayaknya nggak akan sanggup lagi. Saya dari hati ke hati. Saya bilang mama akan berpisah. Sempet dia mengeluarkan air mata, bilang kasihan papa. Terus saya bilang mama kan juga berhak bahagia. Terus terpaksa, meskipun karena saya berpikir gini, umurnya 15 tahun tapi dia udah dewasa banget gitu lah ya dok. Cuman kan saya nggak mungkin ngomong sesuatu yang nggak ada bukti gitu loh dok. Jadi saya bilang kalau papanya sudah diberikan kesempatan tapi tetap aja ada wanita lain, terpaksa saya ngomong seperti itu gitu. Dan anak saya, oh ya udah, nggak apa-apa daripada mama nanti bertahan demi dia, demi anak saya itu. Anak saya bilang daripada mama bertahan demi aku, mamanya nggak bahagia, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya salah satu support system saya cuma anak sih. Anak ya. Masya Allah, jadi saling menguatkan ya untuk kondisi yang dialami ya. Walaupun tadi menurut Mbak Tika pasangan adalah ayah yang baik ya untuk anak yang baik. Ternyata ya. Ya ini yang baik. Sebetulnya memang kita ngelihat tipe orang dengan NPD ini berbagai macam ya. Ada yang maksudnya dia abusive terhadap pasangan dan terhadap anak juga gitu ya. And untungnya berarti anak tidak mengalami abuse dari ayahnya ya. Alhamdulillah juga saya nggak ngalamin KDRT gitu. Sama anak sayang gitu. Ya, alhamdulillah. Saya juga selalu bilang kok ke orang-orang, saya nggak akan bohong. Dia adalah ayah yang baik buat anak saya. Mungkin dia bukan
pasangan yang baik buat saya. Dari pengalaman ini apa tuh yang membuat akhirnya Mbak Tika merasa ini penting untuk di-share gitu? Tadi kan Mbak Tika bilang bahwa memang dulu juga kesulitan mencari ini ya, mencari referensi, mengedukasi diri, orang belum teredukasi dengan baik gitu ya. Tapi ketika Mbak Tika memutuskan untuk sampai buat komunitas, bikin buku juga gitu ya, apakah Mbak Tika ngerasa bahwa memang banyak orang yang juga akan perlu terbantu dengan apa yang Mbak Tika share, atau apa sebetulnya? Karena kan ini very private ya. Ya, banyak orang yang bertanya kenapa saya berani speak up. Sebenarnya saya ngerasa bahwa di luar sana itu pasti banyak wanita yang lebih menderita daripada saya. Mungkin lebih dari 23 tahun dan tidak teredukasi. Jadi ibarat gelas kosong ini pengen saya isi dengan hal-hal yang meskipun saya bukan dokter kayak dokter Vivi gitu ya, tapi men-sharingkan suatu ilmu dan itu kita dapatnya dari proper kayak buku-buku gitu kan, suatu benefit yang bisa ngebantuin orang lain kan dok, gitu loh. Jadi saya merasa saya pengen mereka punya ruang aman bercerita gitu. Dulu saya nggak punya ruang aman bercerita. Saya mengeluarkan semua, saking saya nggak mau cerita sama orang yang tadi saya bilang, saya cuman ngejurnal. Jadi nulis sampai akhirnya jadi buku itu. Dan saya ngerasa kayaknya saya harus membuat komunitas, dan di komunitas ini harus ada sebuah ajang, yaitu ruang aman agar mereka bisa cerita. Di ruang aman itu mereka nggak harus minta nasihat kok gitu loh. Dan di ruang aman itu adalah ruang yang bebas mereka bercerita dengan unek-unek tanpa nanti merasa dihakimi gitu. Iya. Jadi waktu saya ngalamin itu dan di momen-momen paling rendah ya dok, sampai saya memutuskan untuk berpisah, saya udah punya niat saya harus mengedukasi orang mengenai NPD. Kalau nanti Allah pertemukan saya dengan orang baik, saya nanti akan buat komunitas. Karena pasti niat saya ini pasti dibutuhkan buat orang di luar sana gitu loh. Karena sekali lagi, cycle positif support system buat kita itu nggak harus keluarga deket kan dok. Justru terkadang di lapangan, keluarga yang kita anggap keluarga, sahabat yang kita anggap sahabat, begitu kita bercerita, bukannya kita didengar, tapi justru kita disalahkan gitu loh. Disitulah yang saya alami itu, sampai saya akhirnya saya harus buat ruang aman. Gitu. Ya, luar biasa Mbak Tika, karena memang banyak orang yang merasa justru support sistemnya itu yang nggak ada gitu ya. Nggak ada. Dimana untuk menghadapi kondisi berhadapan dengan orang dengan NPD ini, support system penting banget. Benar. Supaya nggak semakin breakdown ya, karena banyak yang juga sampai di titik terendah tadi, seperti Mbak Tika alami gitu, sampai terfikir mengakhiri hidup gitu ya. Itu benar-benar crucial moment ya. Iya, benar. Yang kalau nggak ada support dari siapapun itu, termasuk kalau ini Mbak Tika kayak punya komunitas ya, orang-orang yang bisa menjadi support system yang memberikan ruang aman tadi, sehingga merasa nggak sendiri, merasa ada yang ngertiin, itu penting banget ya. Mbak Tika sendiri proses healingnya, recovery-nya gimana? Iya, saya juga di situ tuh ngalamin kayak saya bersyukur banget ya, kayak Allah tuh selalu ada gitu loh dok. Jadi healing saya itu journaling, sama saya sering cerita sama orang. Saya dari bayi sampai pas cerai itu nggak pernah sholat dok. Saya nggak tahu cara sholat. Sampai di momen sidang perceraian keberapa gitu agak susah ya, agak ada masalah. Terus saya bangun dari tempat tidur, saya ambil headset, saya nyalain YouTube orang sholat.
Waktu itu sholat isya, saya mau sholat isya gitu. Tapi karena saya nggak tahu bacaan sholat, saya pakai YouTube. Saya sholat, setelah itu saya doa, saya nangis sampai air mata saya jatuh ke sajadah. Pokoknya itu saya hanya meminta Tuhan, ya Allah besok lancarkanlah sidang gitu ya. Dan itu kayak mukjizat, Dok. Besok itu sidang begitu lancar. Dan itu yang membuat saya yang, ya Allah, selama 48 tahun saya menjauh darimu, Engkau selalu dekat denganku gitu ya. Jadi healing saya itu karena saya melibatkan Allah. Healing saya, ya healing saya itu saya pelan-pelan belajar, belajar sholat, ngumpulin doa-doa gitu ya, sampai akhirnya saya umroh. Saya diberikan beberapa doa zikir sama ustadz yang di sana, dan itu saya amalkan setiap hari, Dok. Setiap hari, ya. Jadi kalau ada orang nanya, Kak healingnya gimana? Saya bilang healing saya tuh sebenarnya mudah dilakukan. Tapi banyak manusia nggak mau ngelakuin karena ya mungkin alasannya males atau sibuk. Apa Kak, healing saya cuman zikir, Dok. Dan saya ngelibatin Allah. Ngelibatin Allah ya. Iya. Saya terharu Mbak Tika, saya juga perlu tisu deh kayaknya. Karena kan Dokter Vivit Masya Allah. pernah ketemu saya waktu roadshow ya, Dok. Iya, betul. Dimana rambut saya pirang ya kan. Dan saya kayak baru hijrah, diberikan anugerah sama Allah itu tahun ini bulan Januari. Masya Allah. Jadi saya baru 8 bulanan lah berhijab ya. Dan saya waktu mengenakan hijab pertama kali di depan kaca itu saya bilang, ya Allah, saya belajar dulu ya gitu. I'm so proud of you Mbak Tika. Saya ikut terharu dengan perjalanan Mbak Tika ya. Makasih, Dok. Karena waktu itu kita ketemu setahun yang lalu ya, Iya, benar. nggak salah ya, dengan roadshow, dan memang penampilan Mbak Tika masih belum seperti sekarang ya, masih berbeda ya. Dan ya saya ikut melihat perjalanan Mbak Tika ya di medsos dengan komunitas. Masya Allah, saya bangga banget lihatnya. Duh, makasih Dokter Vivi. Benar. Dan ketika memang kita kalau bicara sesuatu yang berkaitan dengan apa ya, keimanan ya, itu hati pasti tersentuh ya. Iya, benar. Kalau kita bicara tentang apalagi kita Muslim gitu ya, tentang Allah tuh kayaknya Allah tuh betul-betul ada buat gitu. hambanya. Benar-benar ada gitu ya. Dan ternyata ini hikmah besar nih ya dengan keadaan sekarang, bahwa keberadaan Allah itu betul-betul dirasakan saat ini oleh Mbak Tika. Iya. Setelah menjalani 23 tahun, mungkin kehidupan yang ya bisa dibilang painful, duniawi aja ya, seperti itu ya. Ya, saya lebih bisa menunjukkan emosi dan perasaan saya kalau lagi di konten atau di podcast. Karena saya nggak bisa seperti itu kalau di ruang praktek. Iya benar. Harus tough ya, Dok. Harus tough. Jadi kalau misalnya pasiennya cerita, ya saya berusaha untuk bikin batasan yang sehat tentunya secara profesional, karena kan saya diperlukan untuk bisa menterapi saat itu. Benar. Gitu. Sehingga saya berusaha untuk nggak menunjukkan my own emotion. Walaupun setiap kali mendengar kisah para survivor, saya juga tersentuh. Tapi di sini thank you Mbak Tika sharing sama saya, dan I can show my emotions juga gitu ya dengan apa yang Mbak Tika share. Dan makasih Mbak Tika udah mau segitu terbukanya nih sama-sama untuk bercerita gitu ya di podcast ini. Apa sih yang mau Mbak Tika sampaikan buat para survivor yang masih di dalam relasi dengan orang NPD? Mereka belum bisa keluar untuk berbagai alasan ya. Karena ya mungkin finansial, mungkin takut dengan status sebagai janda misalnya, kemudian takut masa depan anak gitu. Apa sih yang bisa Mbak Tika kasih saran atau masukan gitu buat mereka? Saya selalu memberikan masukan itu, perceraian itu tidak buat semua orang. Perceraian itu hanya untuk seseorang yang mentally sudah kuat, emotionally sudah sehat, finansial juga sudah sehat. Karena menjadi seorang ibu tunggal atau orang tua tunggal itu ke depannya nggak semudah yang orang bayangkan gitu loh. Jadi
selalu, karena ini pengalaman yang saya alami ya dok, saya selalu bilang libatkan Allah, libatkan Tuhan gitu. Mungkin orang mendengar tuh agamais atau tuh klasi atau gimana, tapi itu yang saya terima, bahwa ternyata begitu saya pulang ke jalan Allah, kayak pintu kebaikan tuh kebuka semua gitu. Dan saya selalu bilang libatkan Allah, libatkan Allah. Sama memastikan bahwa mereka itu mempunyai support system, itu adalah kuncinya kan dok. Jadi saya bilang support system gak harus orang tua, sahabat. Kalau seandainya anak itu sudah bisa diajak berbincang, mungkin itu bisa menjadi support system buat mereka gitu loh. Karena sekali lagi untuk keluar dari hubungan ini diperlukan strategi, dan saya selalu menyarankan untuk tidak gegabah gitu. Tadi saya suka quote-nya bahwa perceraian itu tidak untuk setiap orang ya. Karena banyak orang yang berpikir solusinya either bertahan atau cerai gitu ya. Tapi sebenarnya nggak harus selalu berujung dengan perceraian ya sebetulnya ya. Karena memang butuh strategi tadi. Ya, benar dok. Untuk mempersiapkan diri. Iya. Tapi saya jadi sedikit terusik nih ya, pengen tahu ya. Kan tadi Mbak Tika cerita ya bahwa Mbak Tika bekerja, ibaratnya Mbak Tika yang cari uang gitu ya. Tapi kenapa tidak pergi lebih awal gitu? Itu yang saya nggak tahu juga dok. Kemungkinan saya udah di zona nyaman waktu itu, dalam arti gini, ya sudahlah, ya udah deh nggak apa-apa ya gitu udahlah, yang penting keluarga utuh gitu kayaknya dok gitu loh. Sampai turning point bahwa benar-benar ketahuan selingkuh itu saya udah yang I had enough udah gitu. Karena saya juga ada beberapa case gitu. Jadi si wanitanya, istrinya yang breadwinner-nya nih, yang cari uang, mandiri ya, alpha woman gitu ya. Terus itu saya banget alpha woman. Alpha woman ya. Dan si pasangan yang NPD ini dia nggak bekerja, nggak bantu ngurus anak juga gitu ya, selingkuh juga. Orang sekitar pikir, terus ngapain lo nggak cerai aja gitu. Banyak yang berpikir gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu memang ya. Kayak yang saya rasain nggak semudah itu dok. Nggak semudah itu ya. Dan itu mungkin yang saya bilang tadi, sudah jalannya Allah. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang cerita ke saya, jangan meragukan rencana Allah. Kita selalu berpikiran positif kan. Ada nih yang curhat, kenapa masalah saya nggak ada jalan keluarnya. Ya saya cuman bilang aja, ya kamu harus percaya sama rencana Tuhan gitu. Betul. Karena saya mengalami ternyata 23 tahun. Saya dulu suka nangis-nangis, meskipun saya nggak sholat tuh, tapi saya kesininya tuh sadar dok, oh saya komunikasi kok sama Tuhan gitu. Jadi meskipun dulu saya nggak sholat, saya suka gini, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, kenapa aku harus stuck sampai sekian lama nih gitu. Tapi begitu semuanya berakhir, apalagi pas saya berangkat umroh, saya berarti Allah tuh mempersiapkan saya untuk benar-benar bisa ngejalanin hidup saya sebagai orang tua tunggal tanpa ngerepotin orang lain. Termasuk yaitu yang paling penting adalah finansialnya dulu diperbaiki gitu. Itu ya, persiapkan diri ya sebetulnya ya. Tapi saya pengen tahu nih, Mbak Tika pernah nggak marah sama Allah? Karena ada loh beberapa yang marah sama Tuhan. Kenapa sih aku dapat jodoh orang dengan NPD? Kenapa aku harus melalui sekian tahun pernikahan yang segini beratnya gitu? Pernah banget dok. Terjadi Januari tahun ini, sebelum saya memutuskan untuk berhijab. Jadi saya sholat, ya saya marahnya, ya Allah, saya sekarang datang buat ngeluh, kenapa 23 tahun saya gini gitu. Saya kan termasuk mungkin dokter udah baca buku saya ya, dalam arti saya nggak punya masa kecil yang bahagia. Jadi itu yang saya ungkapkan ke Allah, saya nggak punya masa kecil bahagia, masa ini masa itu segala macem. Kapan giliran saya buat bahagia ya Allah. Pokoknya waktu itu Januari tahun ini saya nangis, habis sholat nangis sejadi-jadinya, marah sama Allah. Sampai ada yang memberitahukan saya untuk zikir al-ikhlas gitu. Itu kan ngeredam emosi banget ternyata dok.
Menenangkan ya. Iya, jadi saya dulu belum punya digital tasbih ya, jadi saya mikir aduh ribet banget kemana-mana begini gini gitu. Yang beli yang digital gitu. Akhirnya saya praktekkan tuh, oh iya ya, ini penenang hati sebenarnya. Ikhlas tuh penenang hati. Sejak itu akhirnya saya berdamailah dengan keadaan, Dok. Sampai saya memutuskan untuk umroh. Saya pamit ke karyawan-karyawan saya karena kan akan saya tinggal 2 minggu ya, Dok. Tolong dijagain perusahaan gitu. Di situ akhirnya mungkin ini jawaban Allah gitu loh. Begitu sayangnya Allah sama hambanya, padahal dulu yang nggak pernah mengingat ya, Dok, menjauh, nggak pernah mengingat. Tapi saya ngerasa selama hidup saya itu setiap ada masalah selalu ada solusi, Dok. Berarti kan itu campur tangan Allah juga gitu loh. Betul. Iya, jadi sebelum saya berangkat umroh saya pernah tuh kayak marah banget sama Allah. Dan saya sampai bilang sama karyawan saya, kamu pernah nggak sholat kayak komplain gitu sama Allah? Pernah, Bu. Saya dosa nggak ya? Saya sampai ngomong gitu. Ya Allah Maha Penyayang, Maha Pemaaf ya. Iya, benar. Ya ampunan, Masya Allah. Saya selalu terharu nih kalau bertemu dengan orang yang memang kayak dapet hidayah langsung dari Allah ya. Dan itu, saya juga senangnya gini, Dok, saya berhijab karena hati saya udah mantep gitu loh. Saya bahagianya di situ gitu loh. Saya kayak berarti Allah sayang banget sama aku. Saya berhijab karena hatiku sudah mantep, nggak ada paksaan gitu. Ya, Masya Allah. Mbak Tika, saya senang banget Mbak Tika bersedia untuk share kisah ini karena saya yakin banyak sekali yang butuh untuk merasa didengar, merasa dimengerti gitu ya, merasa ada yang mewakili, represented. Kayaknya itu sangat penting ketika ada orang di luar sana yang mengalami apa yang Mbak Tika alami, tapi mereka nggak punya akses mungkin untuk mencari bantuan profesional. Mereka mungkin tidak seberani Mbak Tika untuk mengambil keputusan atau belum seberuntung Mbak Tika dan para survivor yang sudah bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan ini. So thank you so much udah berbagi kisahnya. Terima kasih, sama-sama Dr. Vivi, senang banget diundang ke sini. Thank you so much. Dan mungkin Mbak Tika boleh share IG-nya atau komunitasnya dan juga bukunya gitu kepada audiens kami ya, Hi People. Silakan. Oke. Halo teman-teman, buat kalian yang saat ini pernah atau sedang dalam hubungan dengan pasangan NPD, jangan khawatir. Komunitas Broken But Unbroken mempunyai ruang aman untuk bercerita, di mana kalian tidak akan dihakimi. Kalian akan mendapatkan dukungan dari sesama penyintas, dan kabar baiknya adalah komunitas ini gratis. Kalian bisa joinnya melalui IG Kartika_Suminar atau IG Broken But Unbroken. Bisa klik di link bio, gabung ruang aman. Oke, Hi People, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Dan gimana nih komentar Hi People tentang apa yang di-share oleh Mbak Kartika Suminar? Dan apakah ada yang mengalami hal yang sama? Mungkin boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Dr. Vivi Syarif, psikiater. Dan juga share video ini agar lebih banyak lagi orang yang bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan saya bersama Mbak Kartika. So thank you so much. Makasih Mbak Tika. Sama-sama, Dok. Sukses selalu ya, sehat selalu ya. Ya, Dokter Thank you juga. so much. Oke, Hi People, sampai ketemu di episode Hype Talk The Podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.